Waalaikumsalam. Sebentar. Selamat pagi, silakan masuk, Dek. Silakan dulu, Dek. Ini dengan Adek Dewi ya yang tadi menghubungi saya lewat WhatsApp. Iya kak. Baiklah, senang bertemu dengan adik. Bagaimana kabarnya, Dek? Kabar Dewi kurang baik kak. Mengapa seperti itu? Bisakah Adek menceritakan agar kita bisa membahasnya bersama? Apa yang telah Adek rasakan? Banyak permasalahan yang Dewi pendam sehingga Dewi merasa tidak punya teman cerita dan Dewi merasa berat akan hal itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, Dek. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Adek, apakah Adek mempunyai teman cerita atau sebatas Adik saja yang menyimpannya sendiri ketika mengalami suatu permasalahan? Tidak ada kak. Makanya Dewi lebih memilih untuk memendam. Ibu memahami posisi kamu itu sangat berat karena ketika mengalami masalah kamu tidak bisa menceritakan ke siapapun. Tapi bolehkah ibu tahu mengapa kamu tidak menceritakan ketika kamu mempunyai masalah? Apakah kamu tidak punya teman cerita ataukah memang kamu lebih suka memendam ketika kamu menghadapi permasalahan? Dewi lebih suka memendam kak karena Dewi merasa ketika Dewi bercerita kepada orang lain maupun orang terdekat Dewi merasa memberikan beban ataupun tidak enak dengan mereka. Jadi Dewi memilih untuk memendamnya, tapi ternyata hal itu menyiksa diri Dewi. Itu ya, Dek, kamu tidak mempunyai teman cerita, tetapi tidak mungkin kamu tidak memiliki teman beberapa yang kamu percaya. Sebaiknya ketika ada masalah, janganlah takut untuk menceritakan kepada seseorang yang tak kamu percaya. Karena ketika kamu memendam masalah dengan sendiri, maka ketika masalah kamu bertumpuk dan kamu tidak menceritakan, maka seakan-akan nanti ketika masalah kamu menumpuk akan meledak dengan sendirinya dan itu tidak baik untuk kesehatan mental kamu. Apakah kamu memang tidak mempunyai seseorang yang kamu percaya? Dewi memiliki banyak teman kak, bahkan Dewi memiliki teman dekat, tetapi Dewi memang pada dasarnya tidak enakan untuk menceritakan hal-hal berat yang ada di dalam kehidupan Dewi. Dewi lebih suka menceritakan atau menampilkan kebahagiaan Dewi daripada semua permasalahan Dewi kak. Baiklah, saya mengerti di posisi kamu, Dek, dan saya paham kamu orangnya sulit bercerita karena kamu tidak enakan posisi kamu dan apa yang kamu rasakan. Saya sangat mengerti. Begini, Dek Dewi, setiap manusia itu pasti ditimpakan kesedihan. Namun di dalam Quran surah Al-Taubah ayat 40 yang berbunyi adalah tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah bersedih karena sesungguhnya kita bersama Allah. Ketika kamu tidak bisa bercerita kepada seseorang, maka kamu punya tempat untuk bercerita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa sholat dan berdoa dan mencurahkan semua isi permasalahan yang kamu hadapi. Mungkin dengan hal tersebut kamu bisa lebih lega dan merasakan keringanan ketika kamu menghadapi banyak masalah. Begitu, Dek. Jadi ketika kamu sulit bercerita kepada seseorang, kamu harus bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita mengalami kesedihan, Allah masih sayang kepada kita dan Allah ingin kita lebih banyak bercerita kepadanya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa bersyukur dengan apa yang ada. Jadi seperti itu, Dek. Apakah kamu mengerti? Iya kak, Dewi mengerti. Jadi bagaimana kedepannya, apakah Adek bisa mengontrol diri dalam kesedihan Adek? Insya Allah Dewi akan berusaha menerapkan apa yang kakak sampaikan. Dewi akan juga berusaha lebih terbuka dengan orang-orang yang Dewi percayai supaya Dewi tidak merasa berat dengan permasalahan yang ada.
Dek. Dan kita sudah berbicara banyak, jadi kemungkinan kedepannya ketika adek ada masalah bisa bercerita kepada kakak, dan ketika masih ada yang ingin disampaikan mungkin bisa nanti di pertemuan selanjutnya. Ya Dek, mungkin cukup sekian proses konseling kali ini. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan. Kalau begitu Dewi pulang dulu Kak. Jadi hati-hati di jalan ya. Kamu harus semangat dan terus berbahagia.